Mereka cuma lihat a glimpse of my life, mereka nggak ngeliat apa yang gue hadepin untuk ada di apa yang gue lewatin dan apa yang gue hadepin untuk ada di sini gitu. Tapi ya 15 tahun itu banyak banget yang mesti gue lewatin. Mulai dari orang tua gue yang nggak setuju gue kerja di film, sampai speechless, sampai shock gitu loh. Karena gue langsung nge-flashback perjalanan gue 15 tahun dan melewati segala macam. Aduh, gue jadi pengen nangis. Maksudnya melewati segala macam challenges-nya. Iya, gue bersyukur gue ada di sini. Hey semuanya, apa kabar? Nah, kembali lagi di Teman Perjalanan Spiritual. Tentunya di podcast ini gue selalu ngebahas tentang life journey dan spiritual journey seseorang. Dan pastinya gue akan mengundang teman-teman perjalanan spiritual gue, mau itu aktor ataupun artis ataupun selebgram, yang dimana gue yakin kehadiran mereka dengan cerita mereka kita selalu mendapatkan inspiratif yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan langsung ngobrol sama sutradaranya film Komang. Siapa lagi kalau bukan Naya. Nay, apa kabar Nay? Hai. Baik, ini gue boleh duduknya lebih nyantai ya, lu mau ngangkat kaki sih? juga apa-apa, is okay, Biar nyantai ya. Biar nyaman gitu. Nggak apa-apa, is okay, nyantai ya, nggak lama semedi gitu. Lama-lama hilang. Terbang. Nah, so Nay, thanks for coming Nay. Gue ngerasa kayak sebuah kehormatan besar buat diri gue, lu mau datang ke sini gitu. Wow, terima kasih lo sudah mau mengundang Nah, saya. Mungkin the let's start, mungkin gue ngomongnya adalah film Komang. Komang itu sekarang itu udah berapa ya terakhir ya? Kemarin si Raim datang kan 2,5 juta penonton something gitu. Nah, iya, kayak sekarang 2,98, 2.980 something. Sedikit lagi 3 juta. Sedikit lagi. Iya. Tapi ini yang bikin gue ngerasa kayak, wah, seorang Naya nih orang gila juga ya ternyata ya. Maksudnya menurut gue kayak, you know lah, maksudnya mungkin kalau di bioskop-bioskop yang gimana mungkin masih ada, tapi kayak bioskop-bioskop mall besar gitu ya, kayak mungkin, masa gue sebutin namanya kayak Pondok Indah Mall, Sensi gitu sebagainya, kayak film Komang udah gak ada gitu ya. Tapi yang gue lihat beberapa hari yang lalu, lu masih sempat promosiin filmnya juga. Iya, gue tuh baru balik dari Malaysia karena film Komang tayang di Malaysia, guys. Nonton ya teman-teman Malaysia di GSC. Udah tayang atau? Sedang tayang, baru tayang tanggal 5 kemarin. Oh, sempat ke Malaysia ya? Iya, gue sempat ke Malaysia. Gue lihat itu. Gue sempat ke Malaysia. Sebenarnya gue kesana untuk berlibur dan medical check up, tapi terus kayak waktunya pas banget sama si Komang bakal ada special screening. Terus gue mikir kayak, yaudah deh gue mau kesana sebagai penonton, bukan sebagai sutradara atau apapun. Karena gue penasaran sama respon orang terhadap filmnya gitu. Karena kan kayak gue ngerasa mungkin kalau di Indonesia ya udahlah, kebayang ya, mungkin jokes-jokesnya kan soalnya lokal banget kan ya, dan story-nya juga menurut gue sangat lokal. Gue nggak tahu tuh kalau misalnya dibawa ke Malaysia tuh orang akan paham atau enggak gitu sama jokes sama story-nya. Tapi pas gue nonton kesini orang pada ketawa, pada nangis, they love the movie, dan gue ngerasa kayak wah, okay, this is interesting. Ternyata filmnya bisa diterima sama orang-orang Malaysia gitu. Hari pertama itu udah berapa banyak yang di sana, yang di Malaysia? Nah, mereka tuh nggak mereka tuh beda sama di Indonesia gitu. Mereka nggak nge-share penonton gitu loh. Jadi kita kayak nggak tahu sebenarnya. Mereka hitungannya bukan based on tiket, tapi gross selling gitu. Jadi beda hitungan mereka kayak di Hollywood gitu kan. Kalau di Hollywood gitu ya kayak ini film Avengers opening day high gross segini gitu. Beda sama di ini, di kita. Tadi lu sempat boleh cerita atau boleh jawab atau enggak, terserah. Lu sempat bilang lu sempat check up di Malaysia. Check up just check up atau memang ada apa nih? Jadi gua ke Korea terus gue. Ini udah pada cerita kemana? Belum. Oh ya udah. Jadi gue ke Korea sama teman gue, dan di saat itu lagi winter bulan Januari. Terus, nah ya gila sih, Korea tuh kalau winter tuh nggak ngotak dinginnya, kayak -10, -15 gitu. Nah terus jadi jalanannya kan licin. Gue salah pakai sepatu.
gue nggak pakai sepatu yang proper buat jalan jauh dan yang ada gripnya gitu loh di bawahnya. Jadi gue tiap jalan tuh kayak mau kepleset mulu, dan itu terjadi berkali-kali, berhari-hari. Apalagi gue anaknya clumsy ya. Kayak gue kagak usah ada kejadian jalan es aja tuh, tangan gue tuh bisa kepentok pintu lah, kaki gue kejedot meja lah, ada aja pasti. Sama kayak istri gue tuh. Pokoknya sebulan kalau nggak biru nggak afdol aja rasanya. Apa karena orang Sunda ya? Tiba-tiba bau suku. Berlak. Jadi terus ya udah, terus ternyata setelah berhari-hari kayak begitu, ternyata ada pembengkakan gitu di lower back gue. Jadi ya akhirnya gue setelah berbulan-bulan berusaha untuk menyembuhkan dengan fisioterapi, kok psikologis? Fisioterapi. Terus kata orang fisioterapinya, ini kayaknya harus di MRI dan dicek yang proper deh, soalnya takutnya slip disc, terus kalau didiemin bisa makin parah, dan apalagi lower back kan tempat kita jalan bangun ya, repot kan kalau misalnya kenapa-kenapa. Ya udah, akhirnya gue memutuskan kesana buat medical check up. Plus sama nyokap gue juga, karena nyokap gue udah, jadi kan gue tuh kuliah di Malaysia ya. Tahun, aduh kalau dikasih tahun sama jadi tahu kayak deh si umur Aca gue. Septiansyah dong. Iya, gue kuliah di Malaysia tahun 2000, beres tuh tahun 2009. Gila, tua banget lulusnya tahun 2009. Terus jadi gue selama 4 tahun tuh tinggalnya di Malaysia. Nyokap gue itu dulu sering datang kan karena gue tinggal di sana. Nah setelah gue graduation itu tuh berarti 2009 kan, nyokap gue nggak pernah ke Malaysia lagi dari semenjak 2009. Jadi gue kayak pengen juga ngajakin nyokap gue untuk liburan bareng berdua gitu, dan itu belum pernah terjadi ya sama gue dan nyokap gue, karena ya gue baru punya rezekinya sekarang gitu untuk bisa ngajakin nyokap gue jalan-jalan dan medical check up. Nah nyokap gue tuh kebetulan bulan Juni ini tuh ulang tahun, jadi gue pikir ya udah deh. Tanggal berapa? Tanggal 29. Emak gue tanggal 16. Oh ya? Iya. Oh iya. Bayang bareng aja biar patungan enak. Terus akhirnya gue berpikir kayak ya udah deh, ini kado ulang tahun dari gue buat nyokap gue, yang adalah ngajakin dia jalan-jalan ke Malaysia, terus medical check up buat dia juga, jadi ke Kuala Lumpur, ke Penang, terus balik lagi ke tempat dimana kita dulu sering main di Kuala Lumpur kan. Nyokap gue shock ngelihat perbedaannya udah berubah. Pasti. Total. Terus habis itu ke Penang, yang sebelumnya nyokap gue belum pernah ke Penang, jadi kita kesana juga, makan, jalan-jalan. Ya udah, jadi ya gue bersyukur sih gue dikasih waktu dan kesempatan dan rezeki buat bawa nyokap gue ke sana. Nah, kita tahu bahwa film Komang ini kan basicnya adalah lagu dari musik ya. Musiknya pun juga besar banget dan udah hits banget, udah meledak banget di Spotify, itu berapa ratus ribu atau berapa juta gue gak tahu. Nah, so apa yang membuat lu mau mendirect atau dari sutradara di film Komang ini, Nay? Sebenarnya gue tuh kan gue terakhir bikin film panjang tuh kayaknya 5 tahun lalu ya, Egnoid itu terakhir gue bikin film. Terus dari situ gue lebih banyak kerjain series, musikal, iklan, dan gue tuh tipe orang yang suka untuk mencoba hal baru. Gue tuh suka ngasih challenge ke diri gue sendiri. Intinya gue emang suka bikin repot diri sendiri gitu, rasanya tuh kayak ini kayaknya gue belum pernah, ayo kita bikin gitu. Jadi waktu gue dapet tawaran Komang dari Pak Parwes, awalnya gue tuh sempet khawatir, gue mampu gak ya bisa bikin film yang ngomongin soal cinta, berlatar belakang dengan perbedaan, apapun itu bentuknya ya, perbedaan suku, perbedaan agama, tanpa terlihat preachy. Dan kayaknya kayak gue mikir apa gue mampu nggak ya gitu untuk bikin itu, karena ini tuh formulanya susah banget sebenarnya menurut gue. Karena dari sebuah kisah nyata. Iya, itu satu. Kedua, kalau porsinya kelebihan dikit bisa bikin jadi terlalu preachy banget atau kayak jadi kayak menggurui banget. Tapi juga kalau
kekurangan, jadinya kita kesannya tidak respect dengan problematika yang ada di antara Raim dan Komang gitu. Jadi cukup riskan gitu sebenarnya ketika gue mau ngambil project ini, tapi ya itulah karena gue suka challenge dan gue suka men-challenge diri gue, dan gue tipe yang kayak di awal tuh kayak bisa nggak ya gue, bisa nggak ya, tapi setelah gue jalanin ternyata gue bisa gitu, kayak ya udah gue nekat aja, modal nekat, gue literally modal. Jadi gue pernah waktu itu kerja sama Mas Garin buat musikal Nurbaya. Mas Garin tuh bilang sama gue, kamu nih kecil-kecil nekat, badannya kecil gitu tapi kamu tuh orangnya nekat, fearless, nggak kayak takut. Iya, kayak nggak pernah bikin musikal ya udah mau bikin, padahal nggak ngerti caranya gitu, nggak punya experience. Iya, nggak punya experience, nggak ngerti caranya. Tapi setelah gue pikir-pikir, gue kayak iya ya Pak, gue ketawa-ketawa doang pas Mas Garin ngomong gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir, iya lagi, kayaknya gue iya emang gue ada begitunya lagi, kayak gue merasa semua perjalanan ini agak melenceng sedikit ya dari pertanyaan lo, tapi nanti akan menyambung ke situ. Cuman gue menyadari bahwa semua perjalanan hidup gue itu diawali dengan curiosity gue dan kenekatan gue gitu. Kayak gue bisa ada di Malaysia kuliah itu karena gue nekat juga gitu sebenarnya. Kayak gue pindah ke Malaysia itu umur 16 tahun. Pada saat itu gue baru beres kelas 2 SMA. Terus dulu gue waktu SMA tuh dimusuhin sama satu angkatan, gak ada yang mau main sama gue cewek-cewek. Gara-gara gue dulu suka main Counter Strike sama Ragnarok di warnet, suka kabur gitu. Terus udah gitu, dan gue sekolah Islam by the way. Jadi kayak kan dulu orang tua mikirnya masukin ke sekolah Islam biar anaknya bener, itu tidak betul Tante dan Om. Saya ingin ngasih tahu aja, semua mindset orang tua kayak begitu. Jadi isinya orang-orang nakal semua di dalam sekolah itu. Karena semua berpikir kayak udah dimasukin ke sekolah Islam biar anaknya bener gitu. Ya udah akhirnya gue pindah ke sekolah Islam. Gue masuk ke sekolah Islam kan waktu SMA. Terus kerjaan gue itu ke warnet. Zaman dulu kan warnet ya, main Ragnarok. Waktu pertama kali Ragnarok keluar, gue kerjanya main Ragnarok kan tuh. Iya, terus kayak lu beli voucher 10.000. Terus Counter Strike, gue kayak sama teman-teman cowok gue kayak battle gitu. Terus kayak gara-gara itu kayaknya si teman-teman cewek gue nih nggak suka lah gitu, kayak beberapa cowok-cowok tuh jadi lebih deket sama gue dibanding sama mereka. Dan ya gimana ya, karena interest gue sama cowok-cowok tuh sama teman-teman. Dan gue tuh grow up dengan kakak gue yang cowok, yang bedanya cuma 1 tahun. Jadi apa yang kakak gue suka, gue tuh tahu. Jadi gue lebih gampang ngobrol sama cowok sebenarnya dibanding sama cewek. Dan lu gak punya temen cewek di rumah kan, kecuali nyokap? Iya, kecuali nyokap. Teman-teman gue di rumah ya cowok-cowok semua, teman-teman kakak gue gitu. Otomatis mainan cowok. Iya, kan? Gue dari kecil itu mainnya main sepak bola sama kakak gue. Diajakin mainnya sepak bola gitu, bukan main boneka-bonekaan gitu. Jadi gue lebih gampang bisa adapt sama cowok gitu. Dan gue tahu interestnya mereka gitu, karena interestnya sama gue, main PS gitu-gitu. Ya udah, jadi karena itu gue dimusuhin lah. Anyway, long story short, akhirnya gue kelas 2 SMA itu gue memutuskan untuk gue keluar dari sekolah, karena gue udah merasa gue udah gak betah di sekolah gue gitu. Gue terlalu banyak doktrin, terlalu banyak peraturan. Iya betul, terlalu banyak doktrin, peraturan, terus juga kayak gimana semua ilmu-ilmu yang diajarin di sekolah juga lah buktinya nih semua pada ngebully gue. Terus ngapain gue belajar di sini lama-lama kalau mereka juga nggak menerapkan itu. Maksudnya kayak gurunya pun juga kayak nggak gitu care lah soal itu gitu, kayak anggapnya ya itu masalah anak-anak gitu. Ya udah akhirnya gue ngomong ke nyokap gue sama ke bokap gue bahwa gue pengen pindah. Kebetulan kakak gue kan sama gue bedanya setahun. Kakak gue waktu itu dapat beasiswa di Malaysia. Akhirnya kakak gue pindah tuh ke Malaysia, dan gue riset sendiri. Suatu hari gue ke warnet untuk tidak bermain Counter Strike. Gue riset kayak di Malaysia tuh gue ada kampus apa aja, terus bisa gak sih gue kelas 2 tuh pindah. Gue nanya-nanya ke teman-teman gue yang dulu yang di sekolah internasional gitu-gitulah. Terus disitulah tahu bahwa
ternyata kelas 2 SMA tuh bisa langsung pindah ke Malaysia untuk kuliah, tapi masuknya tuh kayak foundation gitu. Iya. Terus gue mikir, lah mendingan gue kayak begini, gue langsung foundation terus langsung fokus belajar apa yang minat bakat yang gue mau gitu. Iya. Gue ngambil mass communication karena pada saat itu gue merasa gue suka di dunia entertainment, tapi gue belum tahu apa gitu. Iya. Jadi akhirnya gue pitching lah ke nyokap bokap gue. Aku mau pindah ke Malaysia ini karena di Malaysia tuh bisa begini. Jadi daripada aku nurusin kelas 3 terus ikutan SMTB apa segala macam belum tentu lulus juga. Mendingan aku langsung pindah ke Malaysia terus fokus di kuliah yang aku mau gitu, jurusan yang aku mau. Karena gue tahu kelemahan gue adalah matematika, dan dari dulu semua nilai gue bagus kecuali matematika gue yang 3,5, 4. Jadi gue udah tahu nih kalau gue suruh UAN gue udah pasti fail gara-gara matematika. Iya. Jadi kemungkinan besar gue nggak bisa masuk universitas pilihan yang gue mau gitu karena kelemahan gue ini. Ya udah akhirnya nyokap gue dengan berat hati, ya anak umur 16 tahun cewek, apalagi kan bokap nyokap gue tuh yang protektif banget gitu loh, yang gue nggak boleh main keluar malam, gue nggak boleh nggak boleh nginep di rumah temen, gitulah kayak lumayan protektif banget. Jadi akhirnya nyokap gue mengikhlaskan lah untuk gue kayak ya udah deh, kasihan nih anak pulang sekolah nangis mulu, udah dah daripada dia ini udah biarin deh dia pindah gitu. Toh kan deket Malaysia sama Indonesia kan, pada saat itu juga udah ada AirAsia gitu-gitu. Ya udah akhirnya gue pindah lah ke Malaysia dan kuliah 4 tahun di sana, dan itu di momen dimana gue beneran merasa bahagia gitu, kayak gue punya freedom gue sendiri. Gue juga untuk pertama kalinya gue kuliah belajar yang emang beneran gue tuh pengen belajar, pengen tahu. Selama ini gue ngerasa gue tuh sekolah tuh gue nggak pernah beneran pengen belajar gitu loh, dan gue nggak ada rasa ingin tahu juga. Iya, kayak karena kayaknya gue kurang cocok sama sistem pendidikan di sekolah yang kayak gitu. Kayak gue tuh lebih cocok kayak Montessori, yang lebih kayak apa ya, lebih fokusnya tuh ke skill gitu, bukan kayak akademis. Anyway, ya udah akhirnya gue fokus di situ. Terus gue dengan modal nekat gue pindah ke Malaysia di umur 16 tahun. Terus setahun kemudian kakak gue nggak cocok di Malaysia, dia pindah balik ke Indo, dan gue harus stay di Malaysia sendiri pada saat itu karena gue mikir kalau gue ikutan pindah juga nih gue nggak punya ijazah. Gue mau harus suruh ikutan kayak apa, tes ujian ini lagi kan, apa sih namanya, paket B gitu atau paket C gitu-gitu. Ya udahlah, gue mendingan fokus di sini aja sendiri juga, ya udah nggak apa-apa, ya gue berjuang sendiri sampai gue lulus kuliah. Udah lulus kuliah, lagi-lagi gue modal nekat lagi, coba untuk kayak gue tuh punya rasa curiosity yang tinggi terhadap diri gue sendiri. Kayak gue pengen tahu gue tuh sebenarnya tuh sukanya tuh apa sih gitu, passion gue tuh di mana. Itu dari dulu. Jadi gue waktu kuliah tuh sering banget ngambil internship di perusahaan-perusahaan yang berbeda gitu. Kayak gue pernah internship di Channel V. Dulu tuh ada ininya, saingannya MTV, ada namanya Channel V. Dulu gue kayak ikutan magang di Channel V. Terus gue ngeliat, oh ternyata kayak begini ya working environments-nya. Oke, mungkin gue coba yang lain lagi. Terus gue pindah, cobain lagi magang di advertising agency. Karena gue pikir apa gue cocoknya di iklan ya. Gue coba iklan, ternyata bukan. Gue coba lagi kayak lulus tuh gue sempat kerja di Mata Najwa. Gue sempat di Mata Najwa 3 bulan probation. Terus pas gue cobain, apa gue di broadcast ya, gue coba masuk ke situ, ternyata bukan minat gue juga gitu. Sampai akhirnya temen gue ngajakin buat di film, karena dia waktu itu baru lulus kuliah dari Vancouver, di Vancouver Film School, terus mau bikin film indie di Jakarta. Terus gue kayak menawarkan diri, gue aja astradanya, gue juga sekolah film. Padahal sebenernya gue juga gak sejago itu, dan gak gitu ngerti-ngerti amat, lagi-lagi modal nekat. Akhirnya gue jadi astrada lah, belajar di lapangan. Oh ternyata tuh kerjaannya begini ya, oh ternyata gue harus begini ya. Itu tuh gue baru belajar tuh begitu gue nyemplung. Ya, terjun payung aja gitu. Terjun payung. Tanpa senjata, tanpa apa. Terus udah gitu, ternyata gue suka di dalam industri film. Karena gue ngerasa kayak, gue merasa gue bener-bener hidup gitu di dalam situ. Kayak
semua aspek kreatif tuh ada di dalam film gitu. Kayak hari ini kita mikirin wardrobe, besok kita mikirin art, besok kita mikirin skrip, besok ngomongin acting gitu. Terus dari situ gue pindah lagi, beres ngerjain itu, akhirnya gue kenal sama teman-teman film kan yang anak-anak baru. Terus mereka kayak, "Nay, bantuin gue dong bikin film pendek, gue butuh makeup artist, lo bisa kan?" Bisa, padahal gue gak bisa. Habis itu gue nonton di YouTube how to caranya. Oh ya untung nih aktornya cowok. Jadi Sorry, itu tahun berapa ya? 2010 sampai 2012. Jadi gue selama 2 tahun itu lagi-lagi nekat. Kayak gue coba jadi makeup artist, padahal gue gak ngerti caranya. Tapi ya udah gue cobain. Bilang Terus bisa dulu aja ya? Iya, yang penting iya dulu. Kalau gue dulu mindsetnya iya dulu aja, nanti gimana nanti. Tapi untuk sukses memang kayak gitu juga sih, Nay. Kayaknya ya, karena Gue pun buat podcast juga gitu. Hajar dulu aja iya udah. kan, kayak menurut gue kayak gue lebih takut gue nyesel nggak dapet peluang itu lagi ketimbang gue terjun dan gue gagal. Karena at least gue tuh ngerasa kayak gue nggak pernah takut sama kegagalan, karena menurut gue dengan gue tahu kalau gue gagal, artinya gue punya pilihan untuk tidak melanjutkannya atau belajar dari kegagalan dan improve. Jadi gue nggak pernah merasa kayak punya fear kayak nanti kalau gue fail gimana ya. Ya nanti gimana nanti. Ya kalau gagal ya udah. Ya sama belajar. Banget, kayak gue lagi pemikiran kayak gitu. Iya, jadi gue akhirnya mencoba semua departemen, dari mulai jadi art director, jadi jadi anak make up, jadi telco, jadi produser. Gue cobain semuanya. Abis itu kayak oh ternyata gue lebih suka di directing deh dibanding yang lain gitu. Oke, berarti gue mau mulai fokus ke directing gitu. Ya akhirnya dari situ nyampe lah sampai gue ke titik di Komang ini, yang dimana di Komang pun gue juga merasa kayak ya gue coba dulu aja. Berhasil nggak berhasil itu urusan belakangan, tapi gue tahu ketika gue apapun itu projectnya, setiap gue ambil itu gue selalu ngasih 100% dari apa yang gue punya gitu. Gue selalu give my best and give my all di semua project yang gue pegang gitu. Ya udah, dengan harapan maybe this time gue akan filmnya akan ditonton banyak orang, dan akhirnya gue juga nyampe ke titik dimana gue merasa kasarnya gue sukses lah gitu sebagai sebagai sutradara film gitu, dimana banyak orang yang bisa nonton filmnya dan relate gitu sama filmnya. Jadi 15 tahun gue berkelana itu akhirnya gue sampailah di titik dimana gue merasa oh iya ternyata gue nyampe ya di sini akhirnya gitu. Selama gue menjalani semua project-project, semua semua syutingan apa segala macam selama 15 tahun tuh ada momen dimana gue ngerasa kayak apa gue udahan aja ya, apa gue give up ya. Kayaknya nih kayak kok gue kayak nggak maju-maju ya, kok gue ngerasa kayak gue selalu ngelihat kayak gue tuh kayak gagal terus gitu. Kenapa gue gagal terus? Tapi gue sadar, tapi di satu sisi gue juga sadar bahwa namanya hidup pasti gak mungkin gagal terus, pasti ada satu momen dimana lu sukses. Kapannya itu loh, tapi kapan gitu. Ya udah, ya gue coba aja terus sampai di titik dimana gue ada di situ gitu. Karena ketika gue takut ketika gue berhenti dan gue belok, ternyata itu tinggal satu langkah lagi gitu loh. Jadi akhirnya ya udah gue konsisten aja, gue kerjain sama apa yang udah gue putuskan. Dan bokap gue selalu dulu bilang sama gue kayak kalau lo mau sesuatu dan lo udah memutuskan kayak udah gue pengen ngambil A, ya udah lakuin sampai selesai dan jangan setengah-setengah gitu. Kerjain sampai beres dan jangan setengah-setengah, dan bertanggung jawab sama keputusan gue. Dan itu tuh lumayan nyangkut di gue gitu. Jadi gue kayak ya gue udah memutuskan ini dan gue tahu ini passion gue, ya udah kerjain sampai beres, sampai mau babak belur kayak apa. Gue tuh sejujurnya ya, setahun sebelum tahun lalu itu gue lagi depres banget sebenarnya. Dan itu di titik dimana kayaknya gue ngerasa apa gue udahan aja ya jadi director gitu. Karena gue merasa gue mulai
bosen dengan project-project yang datang ke gue yang begitu-begitu aja gitu kan. Terus kedua juga gue udah lama nggak ngerjain film dan gue ngerasa kayak gue gue merasa gue ketinggalan jauh gitu sama yang lain gitu. Terus dan di tahun itu tuh gue nggak ngerjain project, gue cuma ngerjain satu project iklan pas Lebaran, pas puasa gue ngerjainnya. Which puasa itu kan tahun lalu ya Februari Maret gitu ya. Jadi gue kerja tuh cuman di bulan Februari dan Maret. Abis itu gue kosong, nggak ada apa-apa. Ada project yang mau jalan nggak jadi, ada project yang mau jalan di cancel. Dan jadi gue nganggur, kagak nggak ngapa-ngapain selama berbulan-bulan itu. Lama-lama gue merasa kayak keinginan buat hidup lagi gitu loh, kayak hampa gitu, kayak gue ngapain ya gitu. Terus gak ada duit, bayar kosan juga gue setengah mampus karena udah berbulan-bulan gak ada pemasukan. Gue ngekos. Sorry ya, gue baru tahu nih. Iya. Terus mau bayar kosan juga gak ada uang karena maksudnya kayak tabungan gue lama-lama makin menipis karena berbulan-bulan gak kerja kan gak ada pemasukan. Artinya gue harus ngambil duit dari tabungan gue kan. Terus banyak deh kayak hal-hal yang bikin gue kayak ngerasa pengen give up gitu. Kayak tapi depresi gue tuh, gue bukan pengen mengakhiri hidup gue asin bunuh diri gitu, enggak. Tapi kayak mengakhiri apa yang lo kerjakan. Iya, tapi kayak gue lebih kayak gue minta ke Tuhan, udah deh buruan ambil gue cepet gitu. Kayak gue nggak mau bunuh diri, tapi lu ambil aja gimana caranya. Gue udah nggak mau lagi ada di sini. Gitu, lebih ke situ. Ya udah akhirnya untungnya gue punya teman-teman yang selalu ada buat gue dan nge-support gue. Jadi kayak begitu mereka ngeliat gue udah nggak nongol, nggak apa tuh, pada datang ke rumah, pada masak, terus kayak ayo keluar, ayo kita main. Gue kayak nggak mau, gue maunya di rumah aja, gue pengen nangis dong di rumah. Enggak, ayo, gue diseret buat keluar gitu. Dan tapi di titik terendah gue itu pun gue belajar untuk that it's okay to ask for help. Karena gue tuh punya kecenderungan hyper independent, dimana kayak gue ngerasa semua harus gue bisa sendiri, cari uang sendiri, mandiri, ngurus diri sendiri, apa-apa sendiri. Gue nggak punya keberanian untuk minta tolong. Karena gue takut kalau gue minta tolong itu dianggap rendah. Iya, sebenarnya bukan dianggap rendah, tapi gue takut ngerepotin. Aduh nggak enak, masa gue minta tolong, udahlah nggak usah lah, ngapain sih gitu. Gue takut jadi beban buat orang. Jadi gue memilih untuk berada di dalam penderitaan gue sendiri. Dan di situ gue sadar, semakin lama gue berada di dalam situ, semakin lama gue sadar kayak, Nay, lu yang mau menderita, lu yang pengen ada di dalam situ, karena lu tuh mampu untuk minta tolong dan semua orang udah bilang kalau ada apa-apa lu ngomong. Teman-teman gue kayak, Nay, lu kalau misalnya butuh apa lu ngomong aja, kita pasti bantu. Atau sahabat gue gitu, lo kalau misalnya butuh pinjem duit gue nggak apa-apa lo ngomong ya, kayak nggak apa-apa banget, gue bisa minjemin lo karena gue tahu lo juga bukan tipe yang maksudnya lo tuh berusaha juga gitu, bukan tipe yang nggak ngapa-ngapain. Terus pokoknya lo kalau butuh lo ngomong ya, Nay. Iya tenang aja. Tapi gue nggak pernah berani ngambil kesempatan itu. Fase itu tahun lalu ya. Fase itu lo sempet kayak ini mungkin disclaimer dulu ya buat yang nonton. Hal apapun itu marah sama Tuhan is okay juga gitu, karena ya betul. Kita kan manusia yang punya terbatasan ya. Tuhan kan tidak punya batasan gitu. Dia lebih, kita punya batasan intinya. Nah saat itu lu sempet kayak marah sama Tuhan dong. Why Tuhan, kenapa lu ngasih gue kayak gini dan sebagainya. Gue marah kayak, ya gue ngapain ada di sini kalau gue diturunin cuman buat menderita. Gue nggak mau. Gue nggak minta untuk ada di sini, gue nggak mau menderita kayak gini. Udah lu ambil gue aja, gue udah nggak mau lagi main permainan lo. No, gue mau quit main ke dalam permainan lo ini. Gue udah nggak mau lagi. Tapi terus gue sadar, tunggu, gue marah sama Tuhan karena kondisi gue dan situasi gue saat ini.
Yang dimana gue merasa gue menderita dan gue nggak bisa keluar dari sini. Dan tanda petik lo lagi sakit juga iya, lah, dan tanda petik gitu padahal pertolongannya di depan mata gue semua. Padahal Tuhan kayak, woi, lo sadar itu gue udah kasih lu pertolongan ABCD kagak lu ambil. Lu yang merasa egois dan lo merasa kayak selfish gitu kasarnya ya. Lu selfish bahwa semuanya tuh harus datang dari lu. Padahal enggak semua itu harus datang dari diri lo sendiri. Lo siapa? Lo Tuhan, dibalikin itu sama Tuhan. lu siapa? Lo Tuhan. Lo gue. Lu cuma manusia doang. Manusia itu memang sewajarnya lu minta tolong. Jangan berharap semuanya harus datang dari lu. Kalau lu pengen semuanya harus datang dari lo ya nggak bisa Naya. Nggak gitu caranya. Ya udah. Akhirnya gue belajar lah untuk minta tolong. Akhirnya untuk pertama kalinya gue minta tolong ke temen-temen gue. Tolongin gue depresi, gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue pengen quit life gitu. Terus teman-teman gue kayak, enggak, ayo kita ketemu, ayo ini, nelfon gue, terus tolongin gue nggak sanggup nih karena duit gue udah tinggal segini lagi, sedangkan gue harus bayar ABCD, boleh nggak bantu gue dulu? Begitu gue dapet project, gue janji gue akan bayar ininya gitu, bayar utangnya. Iya boleh naik of course gitu. Pasti gue bantu dan di situ gue sadar dan kayak hal kecil kayak tiba-tiba gue diajakin teman gue ke luar negeri, ke Singapura. Kalau yang sebelumnya pasti gue kayak enggak, ngapain sih, gue nggak punya duit, mau jalan-jalan duit dari mana? Padahal teman gue itu mau bayarin semuanya buat gue karena dia butuh teman untuk kesana nonton konser gitu. Dan dia kayak dengan ibaratnya dengan ikhlas dan emang karena dia pengen ada gue di situ, ya nggak apa-apa gue bayarin, gue juga nggak mau sendiri gitu. Tapi gue untuk menerima itu tuh sulit banget gitu. Gue merasa kayak gue ntar disangka gue parasit, ntar disangka gue cuma mau manfaatin dia doang. Dan gue paling nggak mau dipikir kayak gitu karena that's not me gitu. Gue memang nggak begitu gitu. Ya akhirnya gue belajar untuk menerima sampai Komang lah hadir di hidup gue. Di situ gue kayak coba ngobrol dulu sama Raim, coba ngobrol sama penulisnya Evelyn untuk tahu bahwa ini tuh project mau dibawa kemana sih gitu, visi misinya tuh apa. Sampai akhirnya gue memilih untuk mengambil ya itu dengan modal nekat gue ambil project ini setelah 5 tahun gue nggak bikin film, nervous banget dan problematika Komang tuh banyak banget, challengesnya banyak banget. Tapi karena gue udah melewati semua fase naik turun dan depresi dan segala macam gue itu ya, gue ngejalanin Komang itu kayak ya udah nothing tulus gitu loh, kayak ya udah gue jalanin aja semaksimal kayak gue. Kayak ngambang itu kosong. Enggak, tapi justru gue lebih present di situ dan gue lebih percaya sama proses. Kayak perjalanan setahun gue depresi itu mengajarkan gue bahwa Naya just trust in the process. Percaya sama prosesnya. Jalanin aja udah, fokus sama proses yang lo lewatin gitu. Di Komang pun gue kayak begitu. Banyak kayak tiba-tiba gak bisa syuting di kayak beberapa kali kita ditolak buat syuting di pura, gak bisa syuting di pura ini. Maksudnya, oh ya udah gak apa-apa, tinggal cari pura lain. Terus kayak ketemu lagi problem baru lagi, kita nggak bisa syuting kalau begini nih, ya udah nggak apa-apa, kita cari solusi. Jadi gue udah nggak banyak ngeyel kayak pengen semuanya tuh harus sesuai kemauan gue gitu loh. Tapi kayak ya udah apa yang dikasih ya gue maksimalin, kalau gue nggak dapet ya nggak apa-apa, kita cari opsi lain gitu. Jadi gue percaya memang Komang kan ngomongin takdir ya, dan memang perjalanannya dan prosesnya pun juga ngomongin takdir. Ketemu Kisha dan Kisha yang main juga takdir karena sebelumnya harusnya bukan dia yang main. Ketemu Aurora juga takdir karena seharusnya tadinya bukan dia yang harusnya main sebagai Komang. Terus kita bisa dapet tanggal buat lebaran itu pun juga takdir karena tadinya kita udah kayak bisa gak ya dapet, karena yang ngantri tuh 35 film untuk lebaran pada saat itu. Dan Pak Parwes kayak coba masukin 2 gitu antara Dasi sama Komang gitu pada saat itu. Terus
ternyata dapet, itu juga takdir. Dan begitu Komang trailernya keluar, terus tahu ada 5 film Indonesia tuh yang tayang, ya Komang itu orang tuh di Twitter, di sosial media tuh merasa bahwa nih Komang nih tumbal, akan jadi tumbal film lebaran, kayak nggak ada yang believe sama Komang kalau Komang bakalan hit sampai sebesar itu. Mereka bermikirnya maksimal 500.000 lah, maksimal 600 lah, ini mah pokoknya nomor nomor terakhir tuh Komang lah, Komang akan jadi tumbalnya lebaran gitu, film lebaran yang nggak laku gitu. Tapi ya itu, pelan-pelan word of mouth-nya berjalan, pelan-pelan kita tetap naik sampai nggak ada yang menyangka, tahu-tahu ya Komang sama Jumbo yang Iya, mereka kayak istilah kayak dubbing aja terus-terusan. Iya. Kayak balap-balapan gitu. Gue tuh kayak gue dapat beberapa teman-teman yang kayak ngomong, teman-teman di film ya, yang kayak congrats ya Nay, ini Komang bisa lah 500.000 maksimal. Dalam hati gue, tapi gue nggak mau segitu. Gue mau minimal 1 juta. Dan gue percaya dia bisa 1 juta nih si Komang. Itu awal hari pertama tayang tuh. Terus udah pelan-pelan naik. Kok congrats ya Nay, bisa lah 750.000. Enggak, itu gue yakin Komang bisa nyentuh 1 juta gitu. Dan gue bilang kayak, iya thank you ya, tapi target gue gak segitu sih. Target gue minimal 1 juta, gue bilang gitu. Sampai akhirnya Komang 1 juta, 1,5, 2 juta, 2,5. Semua tuh pada kayak, hah? Gila, Komang bisa bertahan selama itu ya gitu di bioskop, dan ternyata responnya positif gitu di masyarakat. Dan kebetulan si Raim dan si Komang juga memang sudah famous juga, jadi memang maksudnya ketemu di tengah-tengah iya, gitu maksudnya film itu juga kan. Iya, dan pokoknya kita semua, gue merasa dari Raim, dari gue, dari pemain, kita semua bener-bener ngerjain film ini tuh bener-bener tulus banget gitu loh. Kayak kita nggak mikirin cuan-cuan, enggak, tapi kita berharap film ini bisa diterima sebanyak mungkin gitu. Dan Raim pun gitu, Aurora gitu, Kisha gitu. Jadi kita semua pas tahu nih anak kita diterima dengan baik dan bertumbuh cukup panjang, orang bisa banyak yang nonton, tuh kita semua speechless. Bener-bener kayak, karena kita udah mikir, apa iya ya gara-gara semua Twitter, semua yang pada ngomongin Komang bakalan ngeflop apa segala macam, kita kan juga jadi kayak, apa iya ya, jangan-jangan ya, emang iya ya gitu, sempet punya belief itu gitu. Tapi kayak, ya itu, yang namanya takdir dan rezeki ya, kan salah satunya juga rezeki ya. Kalau udah rezeki ya memang gak kemana-mana. Dan ya gue, makanya Komang nih cukup impactful buat gue, karena gue nyaris berhenti menjadi sutradara, dan kalau gue berhenti gue mungkin gak akan direct Komang dan gak akan ada di sini gitu. Jadi ya pas gue tahu Komang 2 juta tuh gue sampai speechless, sampai shock gitu loh. Karena gue langsung nge-flashback perjalanan gue 15 tahun dan melewati segala macam. Aduh, gue jadi pengen nangis. Maksudnya melewati segala macam challenges-nya. Iya, gue bersyukur gue ada di sini. Tapi ya Naya, kalau tadi lo ngomong depresi dan sebagainya, kadang-kadang kita tuh lupa. Maksudnya kita itu suka nggak sadar toxic itu bukan banyak kan, seringnya di luar tapi dalam diri kita. Betul. Itu yang jadi masalah. Betul. Seberapa ini sih Nay, maksudnya seberapa hancurnya atau seberapa terpuruknya saat maksudnya yang lu cerita tentang proses lu menjadi yang sekarang itu, seberapa pantang-pantingnya sih Nay? Wah, gue kayaknya makanya kayaknya banyak orang yang ngeliat tuh kayak enak ya Naya, maksudnya hidupnya enak, jalan-jalan terus apa segala macam. Dan kelihatannya kan gue kalau di sosial media tuh happy go lucky, hidupnya nyaman. Tapi kan mereka nggak tahu ya, yang mereka cuma lihat a glimpse of my life. Mereka nggak ngeliat apa yang gue hadepin untuk ada di, apa yang gue lewatin dan apa yang gue hadepin untuk ada di sini gitu. Tapi ya 15 tahun itu banyak banget yang mesti gue lewatin. Mulai dari orang tua gue yang gak setuju gue kerja di film. Dan bertahun-tahun tuh gue kalau gue pulang ke Bandung tuh pasti kayak, udahlah kenapa sih gak kerja kantoran aja, ngapain sih di film. Gue 2 tahun kerja di film tuh gue gak dibayar.
nggak digaji, dan memang gue pun nggak nyari itu gitu, gue cuma mau nyari pengalaman dan ya itu nekat-nekatnya gue ya. Gue tuh bener-bener kayak project project thank you tuh banyak banget yang gue kerjain, kayak thank you ya Nay udah bantuin, iya nggak apa-apa, dan gue beneran genuinely seneng ada di dalam industri itu. Jadi gue juga pada saat itu gue nggak dibayar, ya nggak apa-apa banget, Nothing orang gue tulus aja seneng. gitu, happy-happy aja. Iya, orang gue seneng sama pengalamannya, orang gue suka berada di dalam situ, kayak main buat gue, kayak nggak kerja gitu. Jadi gue nggak apa-apa gitu. Terus sampai akhirnya gue tiba-tiba dapet project si Jalan-Jalan Men gitu kan. Itu juga kayak gue bantuin temen gue, terus ya udahlah seru-seruan, gue juga suka traveling gitu kan. Tahu-tahu keterusan sampai sampai sebesar itu gitu Jalan-Jalan Men. Terus project film pertama gue juga itu challenges-nya banyak banget, apalagi lo bayangin gue megang film pertama itu umur 26, 25, 26 tahun. Di mana semua kru gue senior, kru-kru senior semua. Nih dan gue bentukannya pendek, kecil. Ya elah, gimana gue bisa didengerin bentukan gue begitu gitu kan. Terus gue yang friendly, happy go lucky, yang iya nggak apa-apa, yang people pleaser. Jadi apa-apa gue kayak Oh gue iya Kak, iya Kak, iya iya ya iya udah, iya iya. nggak apa-apa, gue ngikut aja, gue ngikut aja. Sampai akhirnya filmnya jadi pun gue kayak merasa seharusnya gak begini ya, kan gue sebenarnya pengennya maunya gini gitu, tapi ya udah, ya gue kayak ya udahlah, gue pengen nyenengin semua orang gitu. Nah, lu kan cerita dari awal lu ada orang yang nekat dan sebagainya. Ketika kita nekat pun pasti ada hal yang kita buat luka dalam diri kita, itu udah pasti, itu hal yang normal. Nah, luka apa Nay yang mungkin lu saat ini mungkin berjalan untuk berdamai, ataupun luka ini ya mungkin ada luka-luka yang mungkin ketika lu inget lagi lu masih bisa maybe mungkin keluarin air mata atau something Nay? Sebenarnya sekarang tuh gue lebih sambil gue ngerjain film dan fokus di film sekarang, tapi gue juga sambil bebenah diri gitu, kayak kedepresian gue tahun lalu itu memperlihatkan bahwa oh ternyata banyak hal yang harus gue benahi gitu, dari trauma masa kecil, dari false belief yang gue tanemin ke diri gue sendiri gitu, bahwa gue harus jadi orang baik gitu. Itu tuh juga jadi toxic buat gue, karena akhirnya gue jadi people pleaser, akhirnya gue jadi kayak apa ya, jadi kayak takut beropini, akhirnya gue jadi gue merasa kalau untuk gue dicintai itu gue harus jadi baik dulu gitu, tapi kan baik itu kan gak ada nilainya ya. Lo bisa menilai baik itu dari perspektif apa gitu, karena baik dari gue sama baik dari lo juga Pasti beda beda kan? gitu. Jadi gue sekarang lagi belajar untuk jujur sama diri gue, kayak ya udah jujur apa adanya aja, ya gue memang orangnya begini, ya udah itu yang gue terima saat ini gitu. Dan menjadi jujur sama diri sendiri dan menerima semua apa ya, kekurangannya itu ya nggak mudah gitu buat gue ya, kayak menerima bahwa oh ternyata gue masih banyak false belief yang tertanamkan di diri gue, bahwa kalau gue kalau gue bisa nyenengin orang itu gue juga artinya gue membahagiakan diri gue sendiri, enggak juga. Ya kebahagiaan itu harus datang dari diri sendiri, it's within you, you have to make yourself happy. Lo nggak bisa mencari kebahagiaan di luar gitu, lo harus mencari kebahagiaan di dalam, baru lo bisa nge-share kebahagiaan itu. Kalau lo sendiri aja nggak ngerti cara bikin diri lo bahagia, gimana lo bisa kasih ke orang gitu. Itu salah satunya. Boleh ambilin handphone gue nggak di tas? Karena gue tuh kemarin-kemarin lagi, jadi gue tiap thank you ya. Jadi gue tuh suka akhir-akhir ini lagi sering mengingatkan diri gue lewat, jadi gue nulis terus gue jadiin wallpaper gitu. Boleh dibacain sedikit nggak Nay? Maksudnya ada yang tulisan pendeknya atau apa nggak Nay? Boleh. Terus ini tulisannya daily dose of self reminder. Jadi biar gue selalu ingat gitu. Nomor 1, you don't have to beg for love, you are love. Gue punya false belief bahwa gue tuh kayaknya kalau kadang tuh gue harus begging for love gitu.
cara begging for love-nya tuh apa? Yaitu dengan kayak ngikutin kemauan orang, dengan kayak nge-pleasing orang, dengan kayak berkorban buat orang lain. Ngorbanin diri terus buat orang lain. Karena gue saking ketakutannya gak dicintai, jadi gue harus mengemis untuk dicintai gitu. Kayak please love me, please lihat gue, please cinta gue gitu. Jadi itu satu. Dan itu yang bikin lu malah jadi hancur. Malah jadi hancur gitu. Karena gue malah sibuk mengemis diri ke orang lain gitu. Terus kedua, stay true to yourself. Ketiga, don't be afraid to speak your own truth. Itu juga yang lagi gue belajar. Untuk jangan takut untuk mengatakan kebenaran yang lo punya gitu. Karena dulu tuh, karena gue selalu takut untuk beropini. Karena gue takut gue gak diterima kalau orang tahu gue beda dari orang lain gitu contohnya. Itu terus, people actions and reactions are the reflection of their current state of mind. It has nothing to do with you. Jadi aksi dan reaksi orang itu adalah refleksi dari state of mind-nya mereka saat itu. It has nothing to do with who I am gitu. Jadi gue belajar untuk gak take it personal ketika misalnya orang ngomong sesuatu atau kayak do something yang gue kayak langsung, apa gue yang salah ya, apa jangan-jangan gue kan gitu ya orangnya. Kalau ada sesuatu tuh pasti gue nyalahin diri gue sendiri dulu. Padahal maybe it has nothing to do with me. It's just them. Gak ada hubungannya sama gue sama sekali. Tapi gue kadang suka take it personal gitu. Terus, be gentle and be kind to yourself just like how you treat your loved ones. Gue kalau sama orang lain tuh, terutama sama orang-orang yang gue cinta tuh gue bisa lebih berkompromi, bisa sayang banget, bisa ngasih banyak cinta. Tapi ke diri sendiri tuh gue self-criticizing diri gue judging diri gue kayak nge-push diri gue. Padahal orang lain gue bisa gitu, kok gue ke diri gue gak bisa gitu. Itu yang lagi pengen gue belajar juga. Terus let go and trust the process gitu. Itu juga gue lagi belajar untuk trust the process. Ya udah, percaya sama prosesnya dan nikmatin, jangan ngelihatnya terlalu kejauhan gitu. Kadang kita terlalu banyak distraction sehingga mikirnya kok gue belum nyampe situ, padahal gue lupa bahwa yang penting adalah proses perjalanan ini, ya udah nikmatin aja gitu. Terus yang terakhir, go live your life like how you wanted to live, because what's the point of living if you don't enjoy every moment of it. Ya ini self reminder buat diri gue supaya gue nggak terjun bebas lagi ke dalam kedepresian yang sampai hancur gitu, dimana kayak ya udah lo hidup seperti yang lo mau aja, nggak usah mikirin apa yang orang lain pikir atau kayak nyenengin orang, atau ntar kalau sesimpel ya gue nih ya, penyakit gue nih itu adalah kalau gue punya rejeki itu gue merasa gue harus ngasih buat orang lain. Kalau gue nyenengin buat diri gue sendiri tuh kayak gue merasa bersalah. Misalnya nih, gue mau liburan, diri gue sendiri nih mau liburan sendirian gitu. Gue ngerasa bersalah gue liburan sendiri, bukannya ngasih buat orang lain gitu. Bukannya sedangkan keluarga gue gak bisa liburan gitu misalnya. Tapi ya gue cuma mampu membiayai diri gue doang nih buat liburan. Itu gue bisa merasa bersalah karena itu. Dan gue merasa bahwa itu sesuatu yang harus gue benahi, karena I work hard untuk ada di posisi ini. Dan ya kalau gue pengen menikmati kerja keras gue dan keringat gue dan enjoy dengan liburan sendiri, gak apa-apa banget lagi Nay, it's okay. Ya tapi itu sesuatu yang lagi gue belajar juga gitu. Wow. Pola asuh dan pola didik orang tua lu seperti apa Nay? Maksudnya gue gini, ini gue ngerasa bahwa, sorry ya, bukan gue masuk so tau ya, cuman tapi gue ngerasa bahwa ini ada hubungan dengan betul. Makanya tadi gue sempat bilang bahwa itu yang gue bilang soal inner child dan trauma yang lagi gue benahi. Gue paham betul bahwa kedua orang tua gue ini juga it's their first time juga hidup di dunia ya. Jadi first time juga mereka sebagai orang tua gitu. Jadi mereka pun juga ya berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan mereka pada saat itu gitu.
gue sadar akan itu gitu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa semua false belief itu hadir ya karena dari kecil tuh gue selalu, mungkin gue juga orangnya sensitif kali ya, beda sama adik kakak gue yang lain gitu. Gue selalu kayak dari kecil itu punya empati yang tinggi gitu loh. Jadi, dan orang tua gue itu selalu menanamkan ke diri gue bahwa gue harus jadi orang baik. Pokoknya kamu jadi orang baik, terserah mau nilainya jelek mau apa, jadi orang baik, jadi orang baik. Orang baiknya mereka tuh menurut gue itu juga agak berlebihan sebenarnya. Kayak ini absurd banget nih. Lu bayangin ya, bokap gue itu bisa nih ada pengemis yang minta-minta, nenek-nenek minta-minta pengemis. Tahu-tahu datang ke rumah gitu kan minta-minta. Terus dari yang cuman dikasih makan, dikasih duit, sampai tinggal di rumah gua, sampai tidur sama gua. Lu bayangin? Seriously? Sumpah demi Allah. Jadi menurut gua, mungkin kayak orang tua gua sebenarnya niatnya baik ya, pengen ngajarin gua untuk kayak jadi orang baik, nggak boleh membeda-bedakan, tapi kebablasan. Lu bayangin, lu nonton Parasite, ini kita mengundang. Kalau Parasite itu kan dia diem-diem. Kalau ini kita membuka pintu lebar-lebar. Hai, silakan datang ke kediaman kami gitu. Terus si pengemis nenek-nenek ini tinggal sama gue di kamar gue, sekasur sama gue bertahun-tahun. Sampai tahun terakhir ini masih ada? Enggak, itu pas gue SMP. Itu dulu waktu gue SMP sampai SMA. Dan gue pikir itu normal. Sampai gue gede nih. Sampai kayak 3 tahun 4 tahun belakangan ini, gue kayak cerita ke teman-teman gue kayak, what? Itu nggak normal sih, Nay. Itu gila, itu absurd. Itu kacau sih. Lagi-lagi nggak punya boundaries. Gue nggak pernah diajarin untuk punya boundaries terhadap diri gue sendiri. Jadi dan that's why makanya ini menjadi sebuah masalah psikologi yang terbesar dalam hidup lu saat ini. Salah satunya. Sama, dan ya bokap gue tuh selalu menanamkan bahwa love is sacrifice. Kayak the highest form of love is sacrificing. Jadi lo harus berkorban kalau lo cinta sama orang. Lo harus berkorban, lo gak punya apa-apa, lo kasih. Pokoknya apapun, lo cuma punya dikit, lo kasih semuanya. Itu adalah pengorbanan tertinggi. Jadi gue selalu punya mindset bahwa ya gue harus mengorbankan diri gue buat orang lain kalau gue beneran, kalau gue cinta sama mereka gitu. Dan yang ada, ya gue jadi gak paham bentuk pengorbanan tuh seperti apa. Akhirnya gue jadi mengorbankan diri gue sendiri untuk semua orang, trying to please everyone. Sacrificing my happiness, sacrificing my freedom, sacrificing everything yang gue punya buat orang lain gitu. Akhirnya ya gue selalu berusaha jadi people pleaser buat orang tua gue. Kalau gue ke Bandung ya gue berperilaku seperti yang mereka mau, bukan gue yang sebenarnya gitu. Sampai akhirnya gue merasa tiap gue ke Bandung tuh dulu-dulu ya, kalau sekarang udah mulai oke gitu. Tapi dulu-dulu tuh gue merasa kalau gue ke Bandung tuh gue tuh kerja, bukan ketemu keluarga gitu. Malah kayak menjadi peran aktor gue pakai gitu. topeng, kayak gue harus berperan sebagai anak yang mereka harapkan. Gue harus please mereka gitu. Gue nggak bisa menjadi diri gue sendiri ketika gue ada di Bandung. Pernah kakak gue sampai nanya, kakak gue kan tinggal di Bandung ya, kakak gue sempet sampai ngomong kayak, kenapa sih kamu kalau misalnya sama temen kamu bela-belain ketemu apa, kalau sama keluarga tuh kamu kayak susah banget. Terus gue diem, terus gue berpikir, terus gue menyadari ya itu sebenarnya salah satunya kenapa buat gue lebih mudah sama teman dibanding sama keluarga ya, karena teman gue lebih bisa menerima gue apa adanya. Sama keluarga gue harus menjadi sosok yang mereka harapkan. Tapi balik lagi, mungkin itu juga cuman ada di pikiran gue. Mungkin sebenarnya kalau gue berusaha jujur dan menjadi diri gue apa adanya, mungkin mereka bisa menerima gue. Tapi apakah gue punya keberanian untuk menunjukkan sisi gue yang itu gitu? Karena gue punya ketakutan kalau gue nunjukin sisi yang itu, mereka nggak terima. Iya, mereka nggak bisa menerima gue, mereka nggak cinta sama gue gitu. Karena yang gue tahu
mereka cinta kalau gue jadi orang baik, kalau gue jadi ABCD sesuai dengan versinya mereka gitu. Itu yang bikin gue jadi punya banyak pergumulan dan punya banyak inner konflik yang akhirnya efeknya saat ini. Iya, yang sekarang alhamdulillah sih gue urai, udah banyak yang gue urai dan udah banyak yang terselesaikan gitu. Walaupun masih ada sisa-sisa, tapi gue udah jauh, gue merasa hubungan gue sama diri gue sendiri udah jauh lebih sehat dibanding dulu gitu. So one day lu sudah pensiun atau one day lu meninggal nanti, lu pengen dikenal sebagai apa, Nay? Atau dikenang gimana, Nay? Kayaknya gak gimana-gimana ya. Gue berharap ketika gue meninggal teman-teman gue mengenang gue sebagai gue adalah sahabat-sahabat mereka yang ada buat mereka. Enggak sih, gue nggak ada yang nggak ada sih. Gue nggak berpikir, gue nggak pernah berpikir soal itu sih sejujurnya. Dan kayaknya by the time gue meninggal, harapan gue sih sebenarnya buat orang-orang yang gue tinggalin, ya entah itu penonton, entah itu your fans, whatever. Ya gue berharap gue meninggalkan impact yang positif aja, itu aja sih. Kayak at least mungkin sekali dalam hidup gue yang muncul di kehidupan mereka gitu, itu gue bisa memberikan dampak yang positif, atau at least mereka merasa kayak oh gue nggak sendirian ya, ternyata Naya juga begitu gitu. Itu sih, gue nggak ada kepikiran yang muluk-muluk soal itu sih sebenarnya. Thank for kamu, Nay, sekali lagi. Iya, ditunggu ya part 2-nya gue diundang ke sini lagi. Mungkin ngomongin yang lain. Boleh. Tapi sebenarnya banyak tentang spirituality yang gue mau bahas sama lu, tapi ya oke lah. Nextnya aja. Nah, teman-teman. Apa sih pertanyaan apa sih yang pengen lo tanya tentang spirituality? Gak apa-apa nih. Pengen tahu aja satu. Lu kan di 2018 tuh buat film Homa ya. Nah, itu satu. Yang kedua adalah kapan akhirnya Tuhan berhasil menemukan lu dan menyentuh hati lu sih? Sebenarnya itu tiga pertanyaan itu doang sebenarnya. Kalau yang Homa itu mungkin bukan gue yang jawab ya harusnya, karena gue sebenarnya lagi-lagi gue bantuin. Kalau itu temen, jadi sahabat gue Gali sama Febian pengen bikin film dokumenter ngomongin soal spiritualitas dan api, bagaimana orang berdoa dengan media api. Terus gue tertarik, terus gue kayak ayo gue bantuin. Akhirnya gue ikutan mereka syuting, tapi ya itu bukan project gue sebenarnya. Gue cuman nge-support mereka doang karena gue believe sama visi mereka dan gue suka sama visualnya. Jadi gue ikutan bantu mereka lah di situ. Udah go ahead aja, lakukan aja gitu. Tapi kalau kapan Tuhan menyentuh gue, menemukan lu dan akhirnya berhasil untuk memeluk lu. Kapan Tuhan menemukan gue dan berhasil memeluk gue, banyak banget momen-momen yang paling mengena banget apa? Gue berada di situ. Paling mengena banget apa? Yang paling mengena banget, itu sih. Gue merasa yang baru-baru ini itu yang gue masuk ke dalam kedepresian, dan Tuhan memeluk gue dengan cara menyadarkan gue bahwa lu yang menaruh diri lo di situ. Gue nggak pernah naruh lo di situ. Kalau lo nggak lihat gue berusaha untuk ngasih lo banyak bantuan, tapi lo memilih untuk tidak melihat itu gitu. Lo memilih untuk ngelihat dari perspektif lain yang semuanya harus tentang lo. Everything it's all about you kata Tuhan gitu. Harus dari lo, harus lo yang berusaha. Duit harus semua, sumber harus dari lo. Enggak, gue berusaha ngasih lo dengan apa ya, kayak uluran tangan tuh melalui sahabat-sahabat lo, melalui teman-teman lo, tapi lo memilih untuk tidak melihat itu gitu. Dan di situ gue ya terpukul banget sih. Sama pas gue premier, gue merasa kayak gue premier film, gue kan ngundang teman-teman gue, lo juga ada di situ ya. Gue ngundang semua sahabat-sahabat gue, ada sahabat gue yang dari Malaysia gitu-gitu. Dan gue melihat bagaimana sahabat-sahabat gue bersorak untuk gue dan mereka ada di situ.
Dan karena mereka juga tahu perjalanan gue dan mereka juga terupdate dengan semua ketika gue depresi mereka ada di situ, ketika gue lagi miskin mereka ada di situ, mereka tahu struggle gue kayak apa. Jadi ketika mereka melihat gue ada di stage dan ibaratnya kayak kemenangan gue lah gitu ya kasarnya, dan mereka nyorakin gue dan celebrating my victory, gue merasa dipeluk oleh Tuhan gitu. Gue merasa bahwa ini sebenarnya yang priceless gitu. All the numbers, penonton 2 juta, 3 juta, apa segala macem. And then what's the meaning of those numbers kalau gue nggak punya orang-orang kayak mereka yang ada di samping gue? Ya lonely pasti rasanya, jadi nggak ada meaningnya semua kesuksesan gue atau pencapaian gue atau segala macam itu gitu. Tapi ketika gue punya orang-orang yang gue cintai yang bisa gue share, itu jadi put a lot meaning to it gitu loh. Right. Jadi gue menyadari bahwa ya Tuhan ngasih tahu gue dengan cara itu gitu, dengan cara dengan kasih dan cintanya dia itu tuh melalui orang-orang yang gue temuin selama gue hidup gitu. Wow. Keren. Teman-teman, inilah biografi Naya. Sampai ketemu minggu depan dan see you next time. Bye-bye. Bye-bye.